wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, materi yang akan kita bahas adalah mengenai ukuran pemusatan data. Yang pertama min, yang kedua median, yang ketiga modus. Nah, materi yang kita bahas kali ini memiliki standar kompetensi menggunakan aturan konsep statistik dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Yang ketiga indikator, yaitu memahami ukuran pemusatan data, menentukan ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Halo, apakah kamu sudah siap belajar? Hitung mundur dari 10 yuk. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan min? Min adalah rata-rata hitung suatu data. Min dihitung dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Min disebut juga rataan atau rata-rata. Selanjutnya di sini ada rumus untuk mencari min, yaitu X bar sama dengan 1 per N dikali sigma XI, I dari 1 sampai dengan N. Di mana X bar sama dengan rata-rata, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan nilai data ke I, dan sigma XI dari I sampai dengan N itu sama dengan jumlah semua nilai data. Nah, agar kalian lebih paham lagi mengenai min, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai min. Diambil 8 orang siswa dengan tinggi badan yang beragam seperti gambar di bawah ini. Berapakah tinggi badan rata-rata siswa? Kira-kira berapa ya? Siswa pertama memiliki 157 cm, siswa kedua memiliki tinggi 152 cm, siswa ketiga memiliki tinggi 154 cm, siswa keempat memiliki tinggi 165 cm, siswa kelima memiliki tinggi 160 cm, siswa keenam memiliki tinggi 150 cm, dan siswa ke-7 memiliki tinggi 157 cm, dan yang terakhir siswa ke-8 memiliki tinggi 154 cm. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa banyaknya siswa seluruhnya itu ada 8 orang, sehingga banyaknya data sama dengan 8. Untuk siswa pertama, kita simbolkan dengan X1 sama dengan tingginya 157 cm. Untuk siswa kedua, kita simbolkan dengan X2 sama dengan tingginya 152 cm. Untuk siswa ketiga, kita simbolkan dengan X3 sama dengan tingginya 154 cm. Untuk siswa keempat, kita simbolkan dengan X4 sama dengan tingginya 165 cm. Untuk siswa kelima, kita simbolkan dengan X5 sama dengan tingginya
tingginya 160 cm. Untuk siswa ke-6 kita simbolkan dengan X6 sama dengan tingginya 150 cm. Untuk siswa ke-7 kita simbolkan dengan X7 sama dengan tingginya 157 cm. Untuk siswa ke-8 kita simbolkan dengan X8 sama dengan tingginya 154 cm. Untuk jumlah semua nilai data, kita tinggal menjumlahkan saja semua data yang sudah ada, yaitu 157 ditambah 152 ditambah 154 ditambah 165 ditambah 160 ditambah 150 ditambah 157 ditambah 154 sama dengan 1249. Maka nilai rata-ratanya didapat X bar sama dengan 1/N dikali sigma XI I dari 1 sampai dengan N itu sama dengan 1/8 dikali 1249 sama dengan 156,13 cm. Jadi, nilai rata-rata tinggi badan siswa adalah 156,13 cm. Gimana? Udah paham kan mengenai min? Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, coba kalian kerjakan sendiri latihan soal berikut ini. Diberikan data ukuran sepatu beberapa siswa, yaitu 40, 38, 39, 36, 39, 36, 40, 37, 38, dan 35. Coba hitunglah rata-rata ukuran sepatu siswa. Halo, apakah kamu sudah siap belajar tentang materi median? Median adalah nilai tengah dalam sekumpulan data setelah data terurut. Cara untuk menentukan median dari data tunggal yaitu misalnya X1, X2, X3, sampai Xn adalah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar sehingga diperoleh urutan data X1 lebih kecil dari sama dengan X2, X2 lebih kecil dari sama dengan X3, X3 lebih kecil dari sama dengan sampai Xn. Untuk menentukan median, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, jika banyak data tersebut ganjil, maka menggunakan rumus Xn plus 1 dibagi 2. Lalu yang kedua, jika banyak data tersebut genap, maka menggunakan rumus 1/2 dalam kurung Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Contoh yang pertama, diketahui data yaitu 9, 8, 8, 6, 6, 7, 10, 11, 9, dan 10. Tentukan median dari data tersebut. Penyelesaiannya, pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Selanjutnya, kita menghitung banyak data tersebut. Ternyata,
setelah dihitung banyak data yaitu 10. Artinya, data tersebut genap. Maka, kita dapat menggunakan rumus 1/2 dikali dalam kurung xn/2 ditambah xn/2 ditambah 1. Di mana n/2 itu adalah banyak data dibagi 2. Begitupun dengan n/2 ditambah 1, artinya banyak data dibagi 2 lalu ditambah 1. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa n/2 adalah 10, di mana 10 adalah banyak data dibagi 2 sama dengan 5. Sama halnya dengan n/2 ditambah 1. Kita sudah tahu bahwa n/2 itu sama dengan 5. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 1/2 dikali xn/2 dijumlahkan dengan xn/2 ditambah 1 itu sama dengan 1/2 dikali dalam kurung xn/2 itu sama dengan x5 atau data urutan kelima ditambah xn/2 ditambah 1 itu sama dengan x6 atau data urutan ke-6 sama dengan 1/2 dikali dalam kurung. Nah, kita lihat dari data yang sudah diurutkan bahwa data urutan kelima adalah 8 ditambah x6 itu adalah 9 sama dengan 1/2 dikali 8 ditambah 9 sama dengan 1/2 dikali 17 sama dengan 8,5. Jadi, median dari data tersebut adalah 8,5. Contoh yang kedua, nilai ulangan harian matematika 9 orang siswa yaitu 70, 73, 63, 60, 80, 87, 67, 73, dan 93. Tentukan median dari data tersebut. Pertama, kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai terbesar. Kita sudah ketahui bahwa banyak data yaitu 9, artinya data tersebut ganjil. Maka menggunakan rumus xn+1 dibagi 2 atau dengan bantuan mencoret nilai data yang terletak di tepi kiri dan tepi kanan, sehingga diperoleh nilai data yang terletak di tengah yaitu 73. Jika menggunakan rumus, maka letak median sama dengan banyak data ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, nilai median data tersebut terletak pada data urutan kelima, yaitu 73. Jadi, median dari data tersebut adalah 73. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang modus. Modus data tunggal itu apa sih? Yang pertama, definisi dari modus terlebih dahulu ya. Modus didefinisikan sebagai nilai data yang paling sering atau yang paling banyak muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Nah, bagaimana cara menentukan modus data tunggal? Untuk menentukan modus data tunggal, kita
kita cukup mengurutkan data tersebut, kemudian mencari nilai data yang frekuensinya paling besar. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian contoh. Nah, di sini ada contoh 3 permasalahan dari modus. Yang pertama, di sini permasalahan yang pertama contohnya ada data tinggi badan 10 pemain basket yang akan bertanding. Dari data tersebut, ukuran tinggi badan yang paling banyak dimiliki oleh pemain basket adalah 175 cm. Dengan demikian, dikatakan bahwa modus tinggi badan pemainnya itu adalah 175 cm karena sesuai dari definisi modus yang tadi bahwa modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul. Kita masuk ke permasalahan yang kedua. Nah, di sini ada tabel nilai matematika, ada tabel X, Y, dan tabel frekuensinya. Nah, di sini soalnya berapakah nilai yang paling sering diperoleh siswa? Ternyata nilai yang paling sering diperoleh siswa adalah 6. Bagaimana cara kita tahu bahwa yang paling sering muncul adalah nilai 6? Nah, kita bisa lihat pada tabel 3.7 terdapat 10 siswa yang memperoleh nilai 6. Dalam hal ini dikatakan bahwa modus data tersebut adalah 6 karena nilai yang paling banyak muncul adalah angka 6, yaitu sebanyak 10. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Wah, di sini ada gambarnya nih. Gambar 3.5. Ayo coba kita lihat gambar apakah ini? Di sini tertulis gambar makanan yang paling banyak pelanggannya merupakan modus dalam daftar makanan favorit. Nah, di sini tabel 3.8 yaitu tentang jenis-jenis makanan favorit. Ada 3 nih jenis makanan favoritnya. Ada bakso, ada batagor, dan juga ada mie ayam. Nah, jenis makanan apakah yang paling banyak disukai siswa? Oke, jawabannya dari tabel 3.8 terlihat bahwa makanan yang paling banyak disukai siswa adalah batagor, yaitu sebanyak 16 siswa yang menyukai batagor. Dengan demikian, dikatakan bahwa modus dari tabel tersebut adalah batagor. Oke, jadi berdasarkan beberapa contoh tadi, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai modus? Nah, yang dapat kita simpulkan adalah modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya terbesar. Oke, selanjutnya, modus suatu data dapat lebih dari 1. Kemudian, modus dapat berupa bilangan atau bukan bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap latihan. Di sini ada soal. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, tentukan modus dari data berikut. Datanya 3, 4, 2, 2, 4, 5, 2, 6, 7, 6. Yang kedua, perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada namanya tabel 3.9, yaitu tabel uang saku siswa kelas 9 SMP Harapan Bangsa. Yang pertama, uang saku dalam rupiah sebagai yang kita misalkan sebagai XI, dan ada tabel frekuensinya. Oke, pertanyaannya, tentukan modus dari uang saku siswa pada tabel di atas. Oke.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.